Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Ketemu lagi ngobrol-ngobrol lagi dengan kalian. Mau jelasin bagaimana cara kalian untuk membuat laporan keuangan, mulai dari anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, juga ada anggaran beban operasional. Nah, dan banyak lagi di dalamnya nanti. Nah, perlu kalian ketahui bahwa menyusun laporan keuangan ini amat sangat penting bagi kalian yang punya bisnis nih, terutamanya karena dengan kalian membuat laporan keuangan, kalian bisa menentukan jumlah produksi yang akan kalian buat di masa yang akan datang, sehingga kalian tidak mengalami kerugian akibat produksi yang berlebihan. Juga kalian bisa mengawasi keluar masuknya kas kalian atau uang kalian untuk dibelanjakan apa saja, untuk dibelanjakan kepada bahan baku apa saja. Nah, di sini aku dibantu dengan buku yang sangat istimewa sekali, yakni buku anggaran dari Catur Sasongko dan Sakri Darul Mondang. Ini bukunya bagus banget. Di sini dipaparkan secara jelas bagaimana cara atau step-stepnya pembuatan laporan keuangan. Nah, aku di sini bakal bantu kalian buat jelasin bagaimana langkah-langkahnya membuat laporan keuangan. Nah, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama yakni anggaran penjualan. Buat kalian yang punya buku anggaran penjualan anggaran dari Catur Sasongko ini, kalian coba buka di halaman 10. Langsung saja ya kita ke contoh yang 2.1. Di sini ada PT Furniture Jati Indah yang berdiri pada tahun 2000, adalah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga yang berasal dari kayu jati. Produk andalan perusahaan adalah seperangkat kursi tamu dan lemari dari kayu jati. Dalam rangka menyusun anggaran induk untuk bulan Januari 2009, PT FJI mengumpulkan data-data tentang jumlah unit kursi tamu dan lemari yang diperkirakan akan dijual selama tahun 2009. PT FJI juga memprediksikan harga yang akan dikenakan untuk setiap produknya yang akan dijual di tahun 2009. Berikut ini adalah tabel perkiraan unit yang terjual dan harga jualnya. Yang pertama, penjualan dalam unit itu adalah 8.000 dan kursinya dan lemarinya adalah 10.000. Untuk harga jual per unit kursi adalah 5 juta, sedangkan lemari adalah 3 juta. Langsung saja kita ke step yang pertama. Untuk kalian membuat memutuskan penjualan di bulan Januari itu sama dengan bulan Desember dikali dengan penjualan Januari ditambah 1. Nah, contohnya begini ya guys. Kursi 8.000 dikalikan 1 plus 20% sama dengan 9.600 unit. Untuk lemarinya adalah 10.000 dikali 1 plus 10% sama dengan 11.000 unit maksudnya. Dan untuk penjualan dalam bentuk rupiah, kalian tinggal mengalikannya dengan harga jualnya ya. 9.600 dikalikan dengan 5 juta sama dengan 48 juta. Sedangkan untuk lemari 11 juta dikalikan 3.000 sama dengan 33 juta. Langsung saja kita susun laporan penjualannya ya. Seperti ini. Sudah tersusun penjualan barang jadi dalam unit untuk kursi adalah 9.600, lemari 11.000. Kemudian dikalikan dengan harga jualnya 5 juta untuk kursinya dan lemarinya 3 juta, dengan hasil atau penjualan barang jadinya ialah 48 miliar dan untuk lemari adalah 33 miliar. Total dari penjualan barang jadi ialah 81 miliar. Wah, lumayan banget ya. Itu bukan lumayan banget sih, buat aku itu sangat-sangat banyak sekali dalam bentuk miliar soalnya ya. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Ini masih sekitar anggaran penjualan, namun ini anggaran penjualan yang lebih dari 1 bulan. Kita langsung ambil contoh dari 2.2 ya. Kita sebutkan PT Amanah Sejahtera memproduksi 2 macam tas untuk wanita, yaitu tas reguler dan eksklusif, dan seterusnya bla 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 bla. Kita mempersingkat waktu aja ya, karena ya juga bosan lah kalau lama-lama banget kan. Kemudian ini dengan syarat yang sudah tertera di sini. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Kita susun dulu anggaran untuk tas regulernya. Kita susun mulai dari penjualan unit tahun 2006 ya. Ini kesalahan, ini adalah 2006, yaitu 20.000 dikali dengan 20%, bukan 120 ya. Ini tertera 120, tapi yang benar adalah 20.000% sama dengan 24.000 unit. Kemudian penjualan Januari adalah 24.000. Ini hasil dari penjualan unit di 2006 ya, yang dinaikkan 20%. Jadi adalah 20.000 dikalikan 10% lagi untuk kenaikan di setiap bulannya.
setiap bulannya adalah 24.000 kali 10% sama dengan 2.400 unit. Kemudian penjualan di bulan Februari adalah 24.000 dikali dengan 5% adalah 1.200. Kemudian penjualan Maret 24.000 kali 15% adalah 3.600. Harga jual tahun 2007 adalah Rp80.000 dikali dengan 20%, dinaikkan kembali 20% sama dengan Rp96.000. Untuk tax eksklusifnya adalah penjualan tahun 2006 2.000 dikali dengan 20% sama dengan 2.400 unit. Kemudian penjualan Januari 2.400 kali 10% sama dengan 240. Kemudian penjualan Februari 2.400 kali 5% 120. Penjualan Maret 2.400 kali 15%. Ini persen-persennya dari mana? Ini dari halaman 13 ya. Sudah tertera di sini. Ada kenaikan sebesar 10%, 5%, 15% untuk harga jualnya. Untuk penjualannya, untuk harga jualnya naik sebesar 20%. Nah, langkah ketiga kita tentukan nih harga jualnya. Kita tentukan unit yang akan terjual, maksudnya dengan harga jual yang sudah diprediksikan tadi. Yang pertama tes reguler di bulan Januari, Februari, Maret itu sebesar masing-masing 230.400.000, kemudian 115.200.000, 346.600.000. Dan untuk tes eksklusifnya Januari, Februari, Maret dengan masing-masing total harga adalah 72 juta, 36 juta, dan 108 juta. Nah, ini langsung saja kita isikan di tabel yang di atas ini. Oke ya. Sudah terisi dengan perhitungan yang sudah kita hitung tadi ya kan. Gampang banget, kita hitung penjualan per unitnya dulu, kemudian kita kalikan dengan harga jual, kemudian totalnya berapa setelah itu, yakni penjualannya berapa ya kan. Dari situ kita akan langsung lanjut ke materi yang ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke anggaran penjualan, materi kita yang ketiga. Sudah nggak terasa banget ya, kita udah materi yang ketiga. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang ketiga, anggaran produksi. Anggaran produksi, tadi aku bilang anggaran penjualan ya. Oke, salah teman-teman. Kita masuk ke anggaran produksi di halaman 33 ya, di halaman 33 anggaran produksi. Langsung ke contohnya. Di contoh 3.1 halaman 35 itu PT Sehati Indah disuruh atau sedang menyusun laporan anggaran produksi. Nah, caranya bagaimana? Yuk kita simak dari langkah yang pertama. Tapi sebelumnya kita langsung kasih kunci jawabannya dulu ya, seperti yang di sini. Oke, itu terdapat angka-angka yang sudah terisi ya, kolom-kolomnya. Itu ada 8.000, 2.000, 10.000, 1.000, dan 9.000. Itu angkanya dari mana saja? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah angka 8.000. Itu dari mana? Kita coba lihat di tabel 3.1 di halaman 36. Itu adalah 8.000 itu adalah nilai penjualan pada Agustus 2008. Kemudian yang 2000 ini adalah persediaan akhir di tahun 2008 pada bulan Agustus. Nah, untuk kita memprediksi atau membuat barang jadi yang dibutuhkan di bulan selanjutnya, maka caranya ialah penjualan di bulan Agustus tersebut ditambahkan dengan persediaan akhir 2000, yakni hasilnya adalah 10.000. Kemudian kita kurangi dengan persediaan awal yang sudah tersedia. Yang sudah tersedia kita lihat di halaman 36 ya, persediaan awalnya yakni 1.000. Tinggal kita kurangi saja, 10.000 dikurangi 1.000 sama dengan 9.000. Nah, gampang banget kan, tanpa kita melihat pun kita bisa menghitung atau memprediksi hasilnya. Langsung kita ke materi yang keempat. Lanjut ke materi yang keempat, yakni anggaran bahan baku. Kita langsung lihat di contoh 4.1 dengan jawaban yang di atas ini. Langsung kita terperinci ya satu persatu. Yang pertama, angka 2.300 di kolom kain. Itu dari mana? Kita bisa lihat di halaman 55 ya. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi, yakni 2.300. Langsung saja kita masukkan. Kemudian standar kebutuhan bahan baku per unit dalam kolom kain, yakni 2. Itu dari mana? Kita juga lihat di halaman 55. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat 1 unit kemeja adalah 2 meter kain katun dan 8 buah kancing, ya kan? Kemudian kita masukkan ke dalam kolom kain sebesar 2. Kemudian jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi 4.600. Ini dari mana angkanya? Yakni 2.300 barang jadi dikalikan dengan 2 meter kain yang dibutuhkan. Sehingga kebutuhan bahan baku yakni kain dibutuhkan sebanyak 4.600. Kemudian harga bahan baku per unit berapa? Kita coba lihat di halaman
di halaman di halaman 54 ya teman-teman. Di halaman 54 itu disebutkan bahan bakunya untuk kain sebesar 40.000. Oh, salah. Di 55, di halaman 55. Harga kain katun per meternya adalah 40.000 kita masukkan. Kemudian total biaya bahan baku untuk produksinya berapa jadinya? Kan tadi kita butuh 4.600 kain katun kan ya, seharga per meternya itu adalah 40.000, jadi dikalikan saja 40.000 dikali 4.600, totalnya 184 juta. Wah, banyak banget ya untuk produksi kemeja ini. Nah, di kolom yang kedua ya, ini kolom kancing, itu kita membuat barang jadi masih sama, yakni 2.300. Nah, kebutuhan dari standar bahan baku per unit untuk bahan baku kancing ini berapa? Yakni 8 pieces. Kita coba lihat di halaman 55 tadi ya. Nah, kemudian jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya kita tinggal kalikan saja 2.300 dikalikan 8, yakni 18.400. Untuk harga per unitnya dari kancing itu adalah 1.500. Tinggal kita kalikan ya untuk total biaya bahan baku untuk produksi dari 1.500 dikalikan dengan 18.400, ketemunya ialah 27.600.000. Mudah banget kan, masih sama sih seperti anggaran produksi yang tadi, cuma ini bedanya ya adalah anggaran bahan baku. Kita lanjut ke materi yang kelima. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke anggaran tenaga kerja langsung, dan berikut ini tabel di atas ini adalah jawaban akhir dari anggaran tenaga kerja langsung. Langsung kita bahas satu persatu ya. Ini perlu perhatian khusus soalnya ini anggaran tenaga kerja langsung ini agak ribet di contohnya juga. Ayo kita bahas satu persatu. Jumlah produksi 2.300 seperti yang contoh-contoh sebelumnya ya, ini masih keterkaitan satu sama lain juga. Kemudian standar penggunaan jam tenaga kerja langsung kita coba lihat di halaman 62 ya, itu departemen penjahitan. Itu ada instruksi waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu kemeja pria adalah 6 menit. Honor untuk pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar 6.000. Jadi satu jamnya itu menghasilkan 10 kemeja. Jadi satu kemejanya itu adalah 0,1 jam ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke tabel standar penggunaan jam tenaga kerja langsung ya kan. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsungnya itu berapa? Itu tadi 2.300 jumlah produksinya dikalikan dengan per produksinya dari pembuatan kemeja. Satu kemejanya kan 0,1. Kalau 2.300 kemeja berarti 0,1 dikalikan 2.300 jadinya 230 kita masukkan. Upah per jamnya itu 6.000 kan ya. Sehingga anggaran biaya tenaga kerja langsung departemen penjahitan itu adalah 230 dikalikan 6.000 teman-teman. Hasilnya 1.380.000. Wah, banyak banget ya, satu jamnya dibayar 1.380.000. Kemudian bukan satu jamnya sih, per 230.000 itu dibayar 1.380.000. Untuk departemen pengemasan juga seperti itu teman-teman. Jumlah produksinya 2.300. Standar penggunaan jam tenaga kerjanya itu di departemen pengemasan itu selama 3 menit dalam mengemas satu baju pria dengan jam per jamnya sebesar 4.800. Jadi per satu jamnya itu adalah 0,05 jam ya. Satu kemeja itu sama dengan 0,05 jam. 0,05 jam ini kemudian kita masukkan di standar penggunaan jam tenaga kerja langsung. Jam tenaga kerja langsungnya ialah 2.300 kali 0,05 sama dengan 115. Untuk upah per jamnya itu tadi disebutkan 4.800, tinggal kita kalikan dengan jumlah jam tenaga kerja langsung. Hasilnya ialah 552.000. Jadi total biaya untuk tenaga kerja langsung dari suatu perusahaan untuk membuat atau untuk memproduksi kemeja dengan dua departemen penjahitan sama pengemasan itu totalnya 1.932.000 per produksi 2.300 ya kan. Kita lanjut ke materi overhead, anggaran biaya overhead produksi ya. Oke teman-teman, kita masuk ke anggaran biaya overhead produksi. Langsung saja di jawaban yang udah kita ketahui sebelumnya di halaman 62, di halaman 74 maksudnya, di halaman 74 ini dia tabelnya. Yang kalian belum paham ya, akan saya jelaskan ya teman-teman. Ini ada anggaran biaya overhead dari departemen penjahitan sama pengemasan. Kita cari anggaran biaya gaji untuk supervisornya. Kita lihat di halaman 68 di poin A, itu ada biaya gaji pengawas atau supervisor adalah 4 juta dibagi dengan dua departemen penjahitan dan pengemasan, jadi sama-sama 2 juta ya kan. Kita isikan di bagian itu, di gaji supervisor penjahitan dan pengemasan sama-sama 2 juta. Kemudian ada biaya perawatan mesin, itu kita lihat dulu di halaman 69, itu jumlah mesin di departemen penjahitan dan pengemasan adalah 5 dan 15, jadi totalnya adalah 20. Untuk perawatan mesin di
penjahitan untuk fixed cost-nya itu adalah 5 dibagi 20 kali 2 juta adalah 500. Kemudian di pengemasan itu 15 dibagi 20 kali 2 juta sama dengan 1.500.000. Kita isikan masing-masing di fixed cost-nya 500 dan 1.500.000. Untuk variabelnya penjahitan itu 1000 dikalikan 1.500 sama dengan 1.500.000. Itu 1000-nya dari mana sih? Biaya tepat ini loh di poin B di halaman 68. Itu kan ada 1000 per jam itu untuk variabel kan ya. Untuk variabel dengan perawatan mesinnya 2 juta dikalikan dengan 1.500-nya. 1.500-nya itu dari mana? Itu dari jumlah jam mesinnya. Jumlah jam mesinnya 1.500 untuk departemen penjahitan ya. Kemudian ada biaya sewa pabrik untuk penjahitan sama pengemasan itu kan mempunyai luas pabrik yang berbeda. Yang penjahitan ada 1000, yang pengemasan itu ada 2000, dengan total ialah 3000. Jadi cara menghitungnya itu teman-teman 1000 dibagi 3000 kali 6 juta. 6 jutanya itu dari mana? Dari halaman 68. Biaya tetap sewa pabrik adalah 6 juta per bulannya. Itu sama dengan seperti yang disebutkan di sini ya. Tinggal kita masukkan saja. Kemudian untuk biaya asuransi. Biaya asuransinya itu kan ada tetap asuransinya kan sebesar 5 juta per bulan dengan jumlah biaya tenaga kerja langsung penjahitan itu 1.380.000 dan yang departemen pengemasan itu 552. Kita bagikan saja 1.380 dibagi 1.932 dikalikan dengan 5 juta, sama seperti pengemasan juga. Nah, itu hasilnya sudah terbilang di situ, kita masukkan saja. Setelah itu sudah tersusun rapi seperti yang ada di tabel atas ini. Lalu kita langsung masuk ke anggaran biaya produksi. Karena apa? Setelah kita melakukan penyusunan anggaran-anggaran yang sudah kita bahas, contohnya tadi ada anggaran bahan baku, anggaran pembelian bahan baku, kemudian tenaga kerja langsung, dan yang terakhir ini adalah anggaran overhead. Itu kita jumlahkan semua totalnya. Jadi itu adalah total pengeluaran anggaran biaya produksi kita dalam memproduksi. Yang ada di sini adalah kemeja ya kan. Dari bahan baku tadi totalnya berapa kita keluarin? Dari bahan baku tadi adalah 211.600. Kalau di tenaga kerja langsungnya itu 1.392 dan biaya overhead di produksinya adalah 35 juta. Jadi total biaya produksi kita adalah 247.922. Dari sini tuh semuanya paham ya teman-teman. Kita langsung masuk ke anggaran beban operasi. Ini sebenarnya gampang banget ke teman-teman. Kalau teman-teman sudah memahami semuanya ya, langsung aja kita bahas di halaman 91-92 ya teman-teman. Itu semuanya sudah terperinci ya sebenarnya, tinggal kita masukkan di fixed cost atau variable cost-nya saja, atau beban tetap dan beban variabelnya saja. Contohnya di sini ada di contoh 5.1 ya, poin 1, penjualan bulan Januari diperkirakan 600 juta. Di poin 2, gaji tetap karyawan bagian penjualan per bulannya sebesar 5 juta. Nah, di sini sudah jelas ada tulisan tetap ya, gaji tetap karyawan. Jadi ini termasuk fixed cost atau beban tetap. Gaji karyawan kita isikan 5 juta di kolom beban tetap. Kemudian ada komisi karyawan, kita langsung ke poin 4, komisi karyawan bagian penjualan itu 1% dari penjualan. Komisi, yang namanya komisi itu kan nggak tetap ya teman-teman. Jadi itu kita masuk pada beban variabel. Kemudian 1%-nya dari 6 juta itu berapa? 1%-nya dari 6 juta itu ada 60.000 ya, 60.000 kita masukkan. Komisi karyawan penjualan, beban variabelnya 6 juta. Oh, 1%-nya 6 juta teman-teman, bukan 60.000, 1%-nya itu 6 juta. Udah dari sini paham semuanya kan ya teman-teman, itu ada tulisannya kok. Kita cuma harus membedakan mana yang termasuk fixed cost atau beban tetap dan mana yang termasuk variabel atau variabel cost gitu ya teman-teman. Dari sini semua bab kita sudah pahami, sudah pelajari. Saya Ain Fadila dari manajemen Asuri, NIM 180301070. Mohon izin pamit dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.